Wakil Ketua 1 DPRD Badung Iwayan Suyase menerima konsolidasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Bali Senin 15 Januari 2024. Puluhan perwakilan serikat pekerja tersebut diterima di ruang rapat Gosana 2 Gedung DPRD Badung. Dalam pertemuan tersebut secara spontan Wayan Suyase mendapat dukungan dari para serikat pekerja Badung dan Bali. Ketua KSPSI Bali Wayan Madre mengatakan konsolidasi ini dilakukan untuk menyerap aspirasi para pekerja di Badung melalui perwakilan dari KSPSI Kabupaten Badung. Di momen ini pihaknya menggunakan kesempatan untuk diskusi apa yang perlu diperkuat perjuangan sebagai organisasi serikat pekerja. Kesempatan ini digunakan dengan baik karena mencari waktu bertemu Bapak Wakil Ketua cukup sulit di tengah kepadatan jadwal beliau. Lihat bahwa beliau itu sangat sangat relevan lah kita perjuangkan ya, karena beliau pimpinan buruh dan di samping itu memang sudah berjuang untuk buruh gitu kan. Nah inilah karena kami melihat ya tokoh-tokoh yang lain di partai politik tidak pernah Pak kalau kita berbicara SPSI Serikat Pekerja dipandang sebelah mata gitu loh. Kita tidak mau itu. Kita kalau daerah-daerah lain itu malahan orang-orang yang mendapat jabatan seperti itu ya memperhatikan buruh. Di Bali nggak ada itu, kecuali Pak Suyase kita lihat itu loh, karena beliau dari awal dari bawah sekali dari ketua PUK itu saya tahu gitu loh. Itulah yang kita inginkan Pak. Kalau orang tidak punya pemikiran untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, bagaimana dia berjuang kan, walaupun dia jadi pejabat eksekutif misalnya Badung 1 apa di tempat lain. Wakil Ketua 1 DPRD Badung Iwayan Suyase menyambut baik dan mengapresiasi konsolidasi KSPSI yang merupakan induk organisasi buruh di Bali ini. Selaku Ketua Buruh di Badung, Serikat Pekerja Bali, berkumpul hari ini sepatutnya bicara tentang organisasi serikat pekerja. Nah, adanya KSPSI yang merupakan bagian dari induk organisasi buruh di Bali. Yang pertama tentunya kita bicara sejauh mana kompetensi buruh, keberadaan pekerja itu kita harus bicara secara menyeluruh tentang pekerja itu sendiri. Nah, bagaimana hak dan kewajiban, bagaimana sikap-sikap pekerja itu yang terpenting. Nah, itu bagian dari aspirasi itu karena mungkin beliau ataupun mereka ingin melihat kedepannya karena ada pesta demokrasi proses itu ada aspirasi mendukung. Juga saya pribadi mengapresiasi. Ia mengatakan sebelum menjabat sebagai wakil rakyat, pihaknya juga pernah sebagai pekerja di salah satu hotel di Bali. Saya juga dulu seorang buruh karyawan hotel. Intinya, bukan baru saya menjadi anggota dewan, saya diberi kesempatan menjadi ketua buruh. Bukan, tetapi dari awal saya bagian dari buruh. Tidak ada salahnya kita selalu berkoordinasi. Saya berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan terkait dukungan maju menjadi bupati. Kita harus melihat pemilu 2024 dulu, ujarnya. Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja FSP Bali Kabupaten Badung itu mengatakan selama ini para buruh atau pekerja selalu dituntut oleh pengusaha maupun pemerintah. Namun aspirasi para buruh atau pekerja jarang didengar. Mungkin hanya saat May Day saja buruh ditanya aspirasinya apa. Saya bagian dari buruh juga. Saya ingin gerakan buruh ini harus bersatu demi cita-cita kita bersama. Suyase tidak menampik bahwa selama ini para pekerja hanya akan ingat organisasi di saat ada masalah. Maka inilah pentingnya pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, termasuk wakil rakyat, pengusaha dan pekerja untuk selalu berkomunikasi. Bukan orientasinya tuntutan hak saja, tetapi sejauh mana mereka bisa mengimplementasikan organisasi ini bisa dikenal luas oleh masyarakat. Maka dari itu, Suyase ingin memberikan suatu perhatian kepada anggota serikat pekerja di masing-masing perusahaan agar mereka punya rasa sense of belonging, yaitu sama-sama saling menguntungkan atau minimal melakukan tugas dan kewajiban.
Sementara buruh atau pekerja selalu diorientasikan upahnya standar UMK, padahal undang-undang sudah jelas 0 sampai di bawah 1 tahun itu baru bicara UMK. Artinya pemerintah mengamankan pekerja itu di saat mulai bekerja tidak kurang dari UMK. Kalau pengusaha ataupun perusahaan sudah bahkan lebih dari 5 tahun sampai 15 tahun tidak orientasinya UMK. Karena UMK itu standarnya masih lajang, belum menikah, belum punya anak, itu grade-nya UMK, sehingga 0 sampai 1 tahun karena mereka masih lajang. Kalau sudah 5 tahun ke atas mereka sudah menikah, punya anak, masa tetap UMK grade-nya? Kan tidak rasional, tetapi tidak bisa bicara lokal Genius Bali karena undang-undang dibentuk di pusat. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.